kita mulai ke pemaparan dari teman-teman UNJ, mungkin dari Kang Syarif ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Mungkin boleh dipersilakan Kang Syarif. Terima kasih. Harusnya tuan rumah dulu nih kan. Kan dia rumah ada tuan rumah lagi kan. Waduh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman fakultasnya ekonomi ya? Iya, ekonomi. Iya, dari saya sih mungkin sebagai pengantar singkat gitu ya, karena mungkin saya di sini juga hadir untuk lebih banyak mendengar dan senang justru. Makasih banyak buat teman-teman yang mungkin sama-sama saling belajar ya dengan turun tangan Jakarta gitu. Teman-teman turun tangan Jakarta punya aktivitas, punya pengalaman, mungkin secara kompetensi juga banyak alumni UNJ juga nih ya di sini ya. Jadi Kak Edi, Kak Pipit, nah banyak juga alumni UNJ di satu alma mater, dan saya pikir ini bisa jadi kolaborasi gitu, apalagi teman-teman yang mungkin hari ini sebagai sebuah tugas tapi ya. Nah, mudah-mudahan ke depan sih bisa beyond dari tugas gitu. Kalau tugas kan selesai perkuliahan, mata kuliahnya selesai kan. Nah, harapannya sih bisa tetap komunikasi sama Bang Igoy, sama Kak Tika, sama Kak Egi, sama Kak siapa kamu tadi? Oh ya, Kak Bunga gitu ya. Jadi bisa tetap komunikasinya berlanjut, dan ini juga mungkin bisa jadi legacy juga ya. Jadi artinya sebagai sebuah aplikasi kayak gitu ya, pasti ntar butuh dikembangkan juga segala macam. Jadi harapannya teman-teman juga bisa tetap terus terhubung gitu ya, bisa terus bareng-bareng. Dan Kak Syarif sih ya bisa bilang itu ya, makasih banyak gitu. Dan teman-teman sampaikan juga salam kita gitu dari turun tangan untuk rekan-rekan pengajar di kampus gitu ya. Ya mudah-mudahan ini jadi karya nyata ya, jadi hal yang teman-teman cobain, karena aku pikir ketika kita kuliah gitu ya, itu kita punya kesempatan banyak ya, kesempatan kita bisa akses ilmu pengetahuan, karena nggak semua orang bisa kuliah kan gitu ya. Terusnya akses apalagi teman-teman punya kesempatan bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, nggak semua gitu, banyak gitu ya, mungkin akses teman-teman difasilitasi juga oleh negara kan gitu ya. Artinya teman-teman punya tanggung jawab moral yang lebih gitu ya. Nah ini yang mungkin jadi, kalau kita dulu zaman kuliah, saya jadi ingat-ingat tuh zaman kuliah gitu. Jadi ada namanya Tridharma perguruan tinggi kan ya. Nah selain kita tadi soal riset, soal akademik kita ya, nah ini penting juga kita adanya pengabdian masyarakat, karena di beberapa kampus terbaik dunia hari ini dia concern banget dengan indikator yang namanya signifikansi. Ada yang pernah tahu nggak? Jadi tuh mereka nggak peduli ilmu akademik kalian tuh sebagus apa, tapi kalau misalnya nggak ada kontribusinya di tengah-tengah komunitas yang tinggi. Misalkan teman-teman tuh ahli di digital marketing, wah juara olimpiade, terusnya segala macam. Terus kalau teman-teman nggak pernah, kamu punya ilmu digital marketing tapi apa karya kamu di tengah-tengah society? Nah itu kalau teman-teman nggak bisa jawab, ya percuma gitu. Nah itu yang justru akan dibawa. Bisa jadi nanti teman-teman pasca beres S1 ada yang mau lanjutin S2. Ketika teman-teman mau S2 apalagi di kampus besar ya, siapa tahu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah bersedia untuk berkolaborasi bersama Fakultas Ekonomi, khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman serta kakak-kakak sekalian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kak Syarif, Kak Yogi, dan kakak-kakak dari TTJ semua karena telah berkenan untuk
mengundang kami datang ke sekretaris TTJ ini. Nah, di sini kami perwakilan dari Universitas Negeri Jakarta, khususnya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Pemasaran Digital, ingin memaparkan hasil dari analisis masukan serta rekomendasi strategi pemasaran yang telah kami persiapkan, mungkin untuk bisa menjadi solusi bagi turun tangan Jakarta ini. Oke, boleh di next. Oke, di sini kami terdiri dari 9 orang. Yang pertama itu ada Ahmad Al-Irfani, Jingga Anung Prastasi, Jova Naval, saya sendiri Nur Indah Aprilia, terus ada Radia Danis, Rosdiana, Rika, Salisa, sama Syifah. Jadi next. Oke, di sini mungkin aku ngejelasin sedikit aja ya tentang apa sih turun tangan Jakarta itu. Nah, jadi turun tangan Jakarta ini didirikan oleh Bapak Anies Baswedan pada tahun 2013 dan merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial. Nah, tujuan utama dari turun tangan Jakarta ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Nah, turun tangan Jakarta ini juga memiliki visi, di mana visinya itu untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli serta bisa terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara di Indonesia. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya Indah. Sekarang saya Jovan Noval Faras ingin melanjutkan, yaitu kita akan memberikan feedback. Jadi di sini kita udah melakukan proses evaluasi dan juga pemeriksaan terhadap berbagai faktor yang ada. Pertama ini kita ada kolaborasi dengan komunitas lokal atau universitas ya, termasuk kita ini. Jadi kita akan berkolaborasi untuk sebisa mungkin akan memajukan turun tangan Jakarta, akan meningkatkan engagement dari dilihat oleh masyarakat dan juga entar dampak apa yang dapat kami berikan kepada turun tangan Jakarta. Lalu yang kedua ada mengoptimalkan kampanye digital. Mungkin memang turun tangan Jakarta udah ada ya kampanye digital di Instagram, Twitter, bahkan di TikTok ya. Nah itu ntar bisa mungkin kita juga akan membantu memberikan ide konten mungkin sedikit, akan biar ada view banyak juga dari masyarakat atau insight. Yang ketiga ada pengembangan aplikasi mobile. Nah itu yang sudah tadi dijelaskan oleh teman saya Radia. Nah itu udah dibuat berupa aplikasi yang sebisa mungkin itu bisa mengorganisir apa yang udah kakak kerjakan, bisa terdata dengan baik. Boleh next. Nah, kolaborasi dengan kita ini yaitu Universitas Jakarta yang bisa kita berikan itu, kita itu akan sebisa mungkin meningkatkan efektivitas program kakak yang udah pernah kakak jalani. Ya, terus yang kedua ada jangkauan programnya itu bakal lebih luas karena kita akan mungkin mempromosikannya di Universitas Negeri Jakarta itu sendiri, mungkin di jurusan kita dan juga ntar di organisasi di Universitas Negeri Jakarta. Lalu yang ketiga ini ada meningkatkan kapasitas sumber daya. Nah kan di sini anggotanya itu kan sekarang ini masih terbuka untuk umum ya Kak, bisa di luar Jakarta juga bisa ya. Nah, tapi ntar kita memfokuskan untuk di daerah Jakartanya ini biar ketika ada rapat atau ada acara penting itu bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk bisa ketemu langsung. Nah yang keempatnya ada meningkatkan keberlanjutan program. Nah di sini kita bisa yang kakak program udah pernah kakak jalani misalnya kakak udah pernah acara bantuan atau acara donasi atau enggak acara yang bisa kemasyarakatan yang akan kedepannya itu bakal ada kakak jalani. Nah kita bisa sedikit membantu untuk menjalani program itu. Terus yang keempatnya memperkuat rasa kepemilikan masyarakat. Yaitu kepemilikan masyarakat ini jadi masyarakat tahu nih bahwa dengan adanya turun tangan Jakarta bisa juga membantu masyarakat. Jadi ada impact yang diberikan oleh turun tangan Jakarta itu sendiri kepada masyarakat. Oke, boleh di next. Nah di sini yang tadi saya jelaskan kampanye digital kan turun tangan Jakarta udah ada di Instagram, sudah ada di TikTok, sudah ada di Twitter. Nah ini sudah sangat bagus sekali dan juga kita nanti sebisa mungkin akan memberikan rekomendasi konten ataupun rekomendasi cara memasarkan ini bakal kayak gimana ke depannya. Oke di next. Nah selanjutnya ini adalah aplikasi digital. Oke tadi boleh bantu lanjutkan.
Sebelumnya terima kasih Jova karena pemaparannya yang telah dilakukan oleh Jova. Teman-teman tadi kan secara singkat banget nih, mungkin di pemaparan aplikasi ini agak sedikit panjang karena ini adalah salah satu strategi utama ataupun cara utama kita untuk membantu teman-teman di turun tangan Jakarta maupun di turun tangan pusat ini. Nah, teman-teman, jadi di sini saya di tab ini udah jadi nih aplikasinya. Jadi saya jelasin fitur-fitur yang ada di aplikasi turun tangan Jakarta ini. Nah, di layar teman-teman bisa lihat yang pertama ini adalah homepage-nya. Lalu di dalam homepage itu teman-teman punya beberapa fitur yang teman-teman bisa tambahkan nantinya. Nah, yang pertama saya tambahkan fitur-fitur fitur-fitur utama atau fitur-fitur dasar yang saya masukkan. Yang pertama ada mungkin teman-teman nanti mau masukkan laporan keuangan ke dalam sini, saya sudah sediakan. Lalu nanti teman-teman ketika punya kegiatan di luar, ketika teman-teman melakukan kegiatan sosial, teman-teman bisa masukkan ke bagian dokumentasi, lalu keanggotaan teman-teman juga bisa dicatat di dalam situ. Lalu saya dengar kalau bahwasannya di turun tangan pusat itu kalau nggak salah itu ada toko yang jual minuman ya kalau nggak salah. Nah, di sini juga kami sediakan platformnya. Jadi nanti kalaupun ke depannya aplikasi ini akan disebarluaskan kepada masyarakat melalui Play Store ya, itu bisa jadi teman-teman masyarakat ini bisa langsung pesan nih kalau misalnya mereka ingin berdonasi tapi mereka juga ingin mendapatkan sesuatu. Mungkin teman-teman turun tangan Jakarta bisa menambahkan merchandise dan lain-lain ya, bisa dibeli oleh masyarakat, itu bisa langsung dari aplikasi ini. Nah, lalu ada kunjungi kami yaitu peta dari sekretariat ini. Nah, teman-teman, kenapa sih kita dari teman-teman UNJ ini buat aplikasi ini? Karena pada dasarnya dunia bukan cuma Indonesia itu sudah bergerak ke arah digitalisasi. Di sini kalau boleh saya tahu teman-teman dari turun tangan Jakarta ini kan organisasi sosial ya, dan lumayan terkenal nih karena followersnya sekitar 2000 nih saya lihat di Instagram. Namun kalau saya pribadi boleh tanya, kira-kira apa sih keunggulan turun tangan Jakarta dibanding komunitas lain? Nah, terima kasih Kak Yogi atas jawabannya. Nah, itu kan merupakan keunggulan yang dimana bukan keunggulan spesifik, yang dimana hampir atau beberapa komunitas sosial atau organisasi sosial pun mereka juga melakukan seperti itu. Tapi teman-teman mungkin pernah nggak, teman-teman dari Turun Jakarta atau teman-teman dari UNJ dan lain-lain, pernah nggak ngelihat sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial punya aplikasi? Ada yang tahu? Mungkin teman-teman? Nggak ada sih. Karena iya, website. Turun Tangan Jakarta setahu saya juga punya website ya. Nah, itu dia. Kita juga menganalisis kelebihan dan kekurangan dari organisasi-organisasi lain. Teman-teman kalau mengaplikasikan aplikasi ini akan menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya organisasi sosial, komunitas sosial yang memiliki aplikasi yang berdiri secara independen. Teman-teman punya kendali penuh atas aplikasi itu.
teman-teman punya kendali penuh atas isi konten dari aplikasi itu sendiri. Teman-teman bisa atur semuanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, mungkin apakah ini cuma prototipe segala macam? Enggak, teman-teman. Ini udah jadi aplikasinya seperti yang saya pegang sekarang di tab ini udah jadi. Tinggal dipublikasi kalau memang teman-teman ingin publikasi itu ke masyarakat. Nanti mungkin setelah penjabaran ini saya akan ajarkan, saya akan arahkan teman-teman, saya akan beritahu teman-teman gimana cara mengatur aplikasi ini dari website. Ini mudah banget teman-teman. Bahkan saya rasa teman-teman bisa mengoperasikan aplikasi ini, mendevelop aplikasi ini lebih lanjut dengan mudah. Nah, di sini bisa saya bahas dulu. Misal teman-teman nih setelah buka aplikasi mau ngecek keuangan, teman-teman tinggal pencet keuangan, lalu di sini akan tersedia laporannya. Nah, karena saya baru masukin satu di laporannya, jadi di sini baru ada satu. Nah, ketika teman-teman misal ada setiap kegiatan mau diupdate terus, dia akan terus ada muncul di sini. Nah, lalu kalau teman-teman buka nih klik, nanti akan muncul seperti ini. Nanti di sini teman-teman bisa tambahin fotonya nggak cuma satu tuh, teman-teman bisa tambahin banyak foto, bisa di slide dan lain-lain. Lalu di sini ada laporannya, teman-teman bisa tambahkan. Lalu nih kalau misalnya kok kayaknya ada yang kurang ya, atau ada yang gimana maksudnya, ada yang kurang, ada yang mengomentari kayak seru banget dan lain-lain, itu bisa dikirim di sini. Jadi teman-teman di sini tuh bakal benar-benar terintegrasi satu sama lain, bisa mengomentari satu sama lain, dan bisa memantau aktivitas dari tiap divisi yang ada di turun tangan Jakarta. Nah, mungkin boleh dilanjut, kayaknya udah selesai ya kayaknya. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar aplikasi ini boleh teman-teman tanyain pihak TTJ maupun turun tangan pusat, boleh banget. Berarti ini udah prototype-nya udah ada? Sudah deh. Oh, iya. Kita sudah siapkan file APK-nya, maupun kalau teman-teman kakak-kakak ini mau upload ke Play Store, itu kan harus file AAB ya, bukan APK. Itu sudah kami siapkan juga. Jadi teman-teman kalau kakak-kakak dari TTJ maupun dari turun tangan bisa langsung upload ke Play Store. Namun ada beberapa persyaratan memang harus dipenuhi, seperti membuat terms and service, term and conditions dan lain-lain. Jadi kayak membuktikan bahwa aplikasi teman-teman ini aman dan lain-lain gitu. Nah, itu yang mungkin sedikit agak sulit ya, karena saya juga dulu pernah upload aplikasi di Play Store, dan itu harus aktif teman-teman aplikasinya. Kalau misalnya nggak aktif beberapa bulan, itu dihapus sama aplikasinya. Itu setahu saya karena pengalaman pribadi. Jadi aplikasinya bisa di-download. Kalau misalnya teman-teman mau pakai untuk sekarang nih, mau dipakai untuk kebutuhan internal dulu, itu sudah ada file APK-nya. File aplikasinya sudah ada. Iya, udah menarik sih menurutku. Bisa nanti, kan biasanya aplikasi itu versinya pasti akan meningkat terus ya. Iya. Karena aku juga punya komunitasku juga punya aplikasi gitu untuk komunitas gitu ya. Dan memang biasanya sebulan 2 bulan kita pakai itu, wah ini harus ditambah ini atau mungkin ini kayaknya UI-nya kayaknya kurang pas gitu atau segala macam. Nah itu bisa, nah emang butuh ini sih. Iya, butuh yang memang pasca ini selesai ada yang melanjutin lagi data, mungkin nanti di kita ada yang ngerti apa enggak buat nge-developnya gitu. Tapi artinya pasti butuh teman-teman lagi dalam waktu agak jauh gitu ya, mungkin 2-3 bulan ke depan, karena mesti dicoba dulu kan ya. Tapi sih overall sih menarik sih untuk bisa. Kalau di komunitasku ada namanya aplikasinya Genso kalau teman-teman mau cek. Tapi memang kalau di App Store belum ada, kalau di Play Store udah ada. Jadi sampai ID card-nya volunteer udah ada. Bahkan kalau misalnya dia ikut aksi bareng kita tuh dapat poin.
poin itu bisa ditukar kalau misalkan itu. Nah itu kayak misalkan kita bikin aktivitas apa, itu sertifikatnya juga udah ada di sini, jadi bisa download secara soft file kayak gitu. Nah itu sih nanti bisa perkembangannya bisa menarik sih kalau misalkan memang bisa dipilih. Oke, terima kasih. Paling ya itu tadi apa yang disampaikan Pak Sarif. Kita setelah aplikasinya dikelola oleh kita masih membutuhkan teman-teman untuk membantu. Kita ada yang belum paham, masih kurang ngerti, atau kalau misalkan memang nanti keputusan yang kita mau upload ke Play Store, kita pasti kan membutuhkan arahan juga dari teman-teman. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman mudah-mudahan mau direpotkan nih selama beberapa bulan ke depan sampai memang kita nanti ada tim khusus yang buat megang si aplikasi. Jadi atau mungkin nanti kita bakal buat tim khusus untuk megang aplikasi. Jadi tim khusus itu mungkin nanti coba diberikan pelatihan kecil terkait bagaimana mengelola mendevelopment aplikasi yang sudah itu sih paling. Mungkin yang aku jadi pertanyaan dari aku, kalau melihat dari kondisi komunitas sekarang kan memang mayornya itu kita masih menggunakan website ya. Untuk aplikasi mungkin masih jarang, ada tapi mungkin masih sedikit. Nah yang menjadi pertanyaan itu apa sih sebenarnya memang menjadi poin kelebihan yang bisa menjadi perbandingan antara kita masih website dengan kita yang sudah ada aplikasi kayak gitu, dan juga mungkin tantangannya ke depan nanti seperti apa perihal maintenance-nya, karena ya ini bicara perihal aplikasi kayaknya butuh keilmuan terkhusus gitu ya. Ya nanti juga butuh pendampingan teman-teman juga pasti supaya pada akhirnya nanti bisa dikelola mungkin ke depannya secara mandiri oleh teman-teman komunitas turun tangan Jakarta. Itu mungkin. Mungkin di sini saya coba menjawab semaksimal mungkin sebisa saya. Pertanyaan pertama, apa sih poin pentingnya ya? Nah, jadi sesuai dengan apa yang sudah kita pada awal datang wawancara dulu ke KMI, ke akademia gitu. Jadi tantangannya adalah donatur gitu ya, keuangan segala macam. Nah, poin kita bikin aplikasi ini adalah salah satunya adalah bentuk atau wadah agar masyarakat bisa memantau kinerja dari masyarakat. Karena pada dasarnya kepercayaan itu dibangun. Kepercayaan itu nggak datang tiba-tiba. Ya. Saya pun beberapa kali menjadi penonton turunan Jakarta dan beberapa komunitas lainnya, organisasi lainnya, dan saya merasa turun tangan Jakarta harus membangun bonding, membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Nah, lalu untuk wadah teman-teman juga dari teman-teman terima untuk saling memantau divisi satu ke divisi lain. Jadi teman-teman dapat secara real time. Nanti misal teman-teman dapat nih uangnya segini, dana segini dari donatur. Nah, bisa juga nih langsung dimasukin ke bagian keuangan. Jadi teman-teman yang dari divisi lain bisa lihat nih, oh uangnya segini. Tapi perasaan, misal kami ya, tapi perasaan lebih banyak deh atau gimana deh. Teman-teman bisa langsung lapor, langsung cek ke admin. Ini benar nggak segala macam? Karena itu hal yang penting menurut saya. Itu hal yang penting karena semua itu tentang kepercayaan. Kami ingin bangun adalah kepercayaan masyarakat pada teman-teman dan kepercayaan teman-teman di dalam antar teman-teman di dalam turun tangan Jakarta dari divisi satu ke divisi lain. Nah, lalu pertanyaan kedua, kesulitannya apa sih? Pasti aplikasi ini mungkin sebenarnya terlalu ribet untuk
teman-teman mau nambahin, mau ngurangin segala macam, itu nggak terlalu ribet. Nanti mungkin teman-teman dari teman-teman Jakarta atau teman-teman pusat dari bawa laptop bisa saya praktekkan langsung, ataupun teman-teman yang bawa HP bahkan bisa diatur dari HP, nggak langsung nggak harus dari laptop. Nah, mungkin bedanya sama web nih, karena maksud saya web itu kan ya web gitu. Kadang-kadang orang tuh males kalau misalnya aplikasi webnya lagi trouble dan lain-lain, karena yang sudah saya pelajari, setahu saya web itu lebih mudah terserang malware. Jadi kalau misal lebih mudah dihack, lebih mudah diotak-atik, apalagi kalau misalnya webnya itu open resource, di mana codingannya bisa diubah segala macam oleh pihak lainnya. Kalau aplikasi teman-teman, aplikasi apalagi sudah masuk ke Play Store ini sudah mengamankan aplikasi teman-teman. Walaupun masih bisa dihack juga, tapi kemungkinan lebih kecil. Takutnya kalau misalnya kedepannya kan kita nggak tahu kejahatan digital seperti apa. Kalau teman-teman tetap menggunakan web nantinya, misal teman-teman taruh nih Linktree, kiris untuk masyarakat buat ini donasi. Makanya dihack, kirisnya diganti sama kiris orang, nggak ada yang tahu. Kita kalau aplikasi, insya Allah dia lebih aman. Jadi lah, dan juga bisa langsung dipantau sama admin. Jadi pemasukan tuh langsung bisa masuk ke admin. Dan untuk perawatan dan untuk develop kedepannya juga insya Allah lumayan mudah. Nanti mungkin langsung hari ini bisa saya arahkan untuk teman-teman coba, teman-teman mungkin kalau yang mau install bisa saya kirimkan filenya langsung. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab terkait pertanyaan dari PTJ. Berarti itu lebih ke supaya pada akhirnya organisasi kita terlihat lebih profesional dan juga sistem keamanan yang lebih aman. Soalnya kalau untuk untuk dari masyarakat umum untuk bisa mengakses, apakah akan lebih mudah ketimbang nanti website. Kalau website kan tinggal masuk gitu ya. Kalau untuk aplikasi berarti perlu. Tapi saya bakal lebih percaya kepada aplikasi. Karena di sini kalau misalnya nih saya posisikan diri saya ingin berkontribusi ke TPJ nih, pengen donasi, tapi saya nggak pengen donasi uang aja gitu. Saya mau dapat sesuatu dari teman-teman. Nah, jadi saya udah cantumkan fitur toko. Mungkin teman-teman bisa jual merchandise dan lain-lain. Nah, di aplikasi ini saya bakal lebih percaya, lebih terasa aman dibanding saya beli di website seperti itu. Jadi kalau misalnya dari toko kan tinggal klik, masukin alamat, atau mungkin login username dari kitanya, langsung ada alamatnya, tinggal beli, dikirim lewat JNE atau JNPT seperti itu. Mungkin orangnya ya, mungkin yang khusus tuh kalau misalkan itu ya. Siapa tahu sih dari teman-teman FEUNJ mungkin ada yang bisa bantu jangka panjang juga ya. Jadi kalau misalkan trial and error gitu ya. Yang kedua, aplikasi itu kan biasa intimate ya. Jadi anggaplah misalkan kita terhubung dengan komunitas A gitu. Orang biasa ngelihat kalau nggak cukup intimate ya biasanya cuma di Instagram aja nge-follow gitu kan ya. Atau kalau web itu biasanya korporasi mau ngajak kerjasama secara profesional pasti akan dilihatnya di web biasanya dia nggak mungkin masuk ke aplikasi gitu. Yang bisa jadi intimate banget itu adalah volunteer malah justru. Yang dia ketika masuk dia malah pengen tahu kan update beritanya, update kegiatannya. Nah itu yang mesti jadi segmennya harus lebih dianalisa lagi tuh. Karena memang aplikasi itu anggaplah kita lah. Misalkan saya suka donate misalkan salah satu platform, misalkan banyak kan platform crowdfunding gitu ya. Kayaknya saya juga nggak sampai harus download aplikasinya, kecuali yang saya bener-bener kalau udah sampai meresap banget di branding crowdfunding itu saya bener-bener download. Biasanya saya cukup di linknya aja saya donate bisa tuh maksudnya, link nggak mesti sampai aplikasinya. Misalkan
crowdfunding kan kita bisa atau ayo bantu, kita mungkin sering donasi tapi kita nggak sampai download aplikasinya gitu kan ya, karena di linknya aja mungkin kita bisa lihat segala macam. Nah itu yang mesti kita ini, karena pengalamanku kemarin develop aplikasi untuk volunteer, emang agak males juga mereka pakai aplikasinya. Nah itu yang memang untuk ngebangun awarenessnya yang rada-rada PR, karena pasti secara misalkan saya anggaplah user ya, perspektifnya sebenarnya benefitnya apa sih saya kalau saya ada di aplikasi itu, apa atau nambah berat aja nih di HP saya kan gitu ya, akan berpikir gitu ya, karena di Instagram juga ada kok gitu, di ini udah ada, tapi apa yang saya akan punya akselerasi atau untuk ada di aplikasi itu sih yang memang jadi challenging sih ya, dan mungkin nggak bisa dijawab hari ini ataupun mungkin butuh didiskusikan lebih jauh, karena memang biasanya intimate banget aplikasi. Kayak misalkan yang saya bangun tuh aplikasinya untuk volunteer ya harapannya sih volunteer kalau misalkan sertifikatnya udah rusak itu download di situ bisa lagi gitu ya. Terus ya ID cardnya nggak mesti cetak, atau karena kan jejaring relawan yang mungkin ada di daerah mana gitu bisa di download lagi gitu. Hal-hal yang itu sih yang memang perlu di desain sehingga segmennya itu loyal gitu, itu yang penting sih menurut gue. Tapi overall sih keren banget, dan ini jadi sebuah terobosan yang harus dikawal, karena kayaknya baru TTJ doang yang kepikiran ada aplikasi gitu, dan ini yang juga mungkin bisa jadi contoh, bahkan di pusat aja kita belum ada gitu ya. Nah itu bisa jadi akselerasi sih, aku pikir ini bisa jadi contoh gitu ya, bisa jadi model gitu, dan ini sih.